أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarramin wal mutaramin, para hadirin wal hadirat dimanapun berada, semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Selalu dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, karunia-Nya sehingga kita dapat bersilaturahim kembali di acara rutinitas kita setiap Sabtu menjelang subuh. Ya, insya Allah kegiatan ini diberkahi oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan keharibaan junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang semoga kita semua dapat menjalankan sunnah-sunnah beliau dan kelak mendapatkan syafaatul utsma dari beliau baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat dimanapun berada, seperti biasa kita mengupas sebuah karya klasik tasawuf, memelihara hak-hak Allah, yang disusun oleh Al-Harith bin Asad Al-Muhasibi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lagi secara random. Lihat lagi, udah kemarin. Ini perkara tentang berbincang-bincang kepada orang-orang yang tidak membawa keselamatan pada agamanya. Ini di halaman 335. Baik, segera kita mulai. Saya bacakan. Mohon disimak. Bagi yang ada tanggapan silakan ditanggapi, berkomentar ataupun lain sebagainya. Qala bismillahirrahmanirrahim. Berbincang-bincang kepada orang-orang yang tidak membawa keselamatan pada agamanya. Saya bertanya, bagaimana pendapatmu jika dia pergi menemui orang-orang yang tidak membawa keselamatan pada agamanya, sambil bertekad untuk tidak mengatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah Azza wa Jal. Padahal dia telah mencoba dirinya dan juga mencoba mereka, yang akhirnya dia tahu bahwa bersama mereka itu dia tidak akan selamat. Dia berkata, jika dia bertekad untuk tidak mengatakan sesuatu yang membuat Allah benci, padahal dia pernah berbincang-bincang bersama mereka yang sebelumnya telah bertekad seperti tekadnya yang berikut ini, ternyata tidak selamat, maka sesungguhnya dia telah menghampiri fitnah atau bencana sesuai pengetahuan dan pengalamannya. Oleh karena itu dia pantas untuk tidak mendapatkan penjagaan dari Allah Azza wa Jal. Dia menghampiri kebinasaan, padahal
telah mengetahui dan telah mempunyai pengalaman akan hal itu. Dia berhak mendapatkan itu atau kebinasaan dari Allah, dan dia telah memberikannya dengan tangannya sendiri setelah memiliki pengalaman dari dirinya akan kecilnya kemungkinan untuk selamat. Apabila dia menyelidiki hal ini secara mendalam dan dari dirinya memutuskan perbincangan dengan mereka, kecuali bila ada suatu hak Allah Azza wa Jal yang wajib dilakukannya, atau mata pencaharian yang menuntut mereka pengetahuan Allah, seandainya tidak ada hal itu, tentu dia tidak akan berbincang-bincang dengan mereka. Begitu juga seandainya tidak ada keperluan itu, tentu dia tidak akan mengunjungi mereka. Maka Allah Azza wa Jalla itu maha pemurah daripada untuk menghinakannya. Dia meninggalkan perbincangan bersama mereka yang didasari oleh kesenangan dan ketenangan nafsunya. Seandainya tidak ada hak Tuhannya yang harus dia penuhi, tentu dia tidak akan berbincang bersama mereka yang tidak akan mendatangi mereka. Akan tetapi karena ada haknya yang wajib dia tunaikan, dia pun datang dan berbincang-bincang dengan mereka. Maka dengan itu Allah tidak akan menyeretnya ke dalam kebinasaan. Dan Allah Azza wa Jalla sungguh telah membantunya untuk mengalahkan hawa nafsunya. Saya berkata, bagaimana seandainya perbincangan mereka itu adalah dengan berzikir dan kebaikan, tetapi di sela-sela itu terjadi perkataan yang membuat Allah Azza wa Jalla benci. Dia menjawab, hendaknya dia tidak berbincang dan mendatangi mereka, karena telah mempunyai pengalaman dari dirinya bahwa bersama mereka dia tidak akan selamat. Sebab dia mengerjakan ketaatan dengan kemaksiatan. Ya itulah para sedulur dimanapun berada, perihal tentang berbincang-bincang kepada orang-orang yang tidak membawa keselamatan pada agamanya. Maka di sini kita berhati-hati dalam mencari teman, berhati-hati dalam mencari perkumpulan, karena dikhawatirkan teman itu atau perkumpulan itu justru akan menghinakan kita dalam pandangan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah syair dijelaskan dalam kitab Ta'limul Muta'allim yang mengingatkan kita bahwasanya pengaruh daripada teman itu sangat luar biasa. Makanya anak-anak kita atau saudara-saudara kita itu harus benar-benar kita perhatikan kepada siapa mereka berteman. Syair itu kurang lebih berbunyi, fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tasabil arda fatarda ma'arradi. Idza kunta fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tasabil arda fatarda ma'arradi. Fa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtadi. Jangan engkau bergaul asal teman yang ada, carilah yang berbudi, luhur baik hatinya. Apabila ia buruk budi pekertinya, jauhilah segera karena berbahaya. Apabila ia baik budi pekertinya, jadikan dia teman agar engkau bahagia. Ya, agak pales suaranya, nggak apa-apa lah.
Jangan engkau bergaul asal teman yang ada. Carilah yang berbudi, luhur baik hatinya. Kalau emang dia baik, jadikan teman. Dengan menjadikan dia teman, engkau akan mendapat petunjuk. Tapi kalau memang dia buruk, jauhilah segera karena berbahaya. Maka salah satu teman yang baik adalah yang mengingatkan kita di dalam kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan kita, dan mengarahkan kita kepada jalannya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang musuh itu ada baiknya juga, dan teman ada buruknya juga. Dari sisi mana? Dari sisi mengingatkan akan kekurangan kita. Terkadang teman karena saking dekatnya, saking akrabnya, melihat kekurangan, kesalahan kita, mereka terkesan diam. Nggak enak negornya, nggak enak ngingetinnya, dan lain sebagainya. Tapi namanya musuh yang benci sama kita atau netizen lah, itu dengan jelas terang-terangan memperlihatkan kekurangan kita, kekhilapan kita, kesalahan kita, sehingga kita menyadari akan kekurangan-kekurangan itu dan berupaya untuk memperbaikinya. Nah itu. Di sini juga Al-Muhasibi menjelaskan bagaimana dengan suatu perkumpulan yang memang di situ ada zikrullahnya, tetapi banyak juga kata-kata yang justru mengundang murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata beliau, tinggalkan, jauhi. Ya, karena aku berharap agar Allah tidak menghinakannya, bahkan menolongnya dan menjaganya. Ya, seperti majelis-majelis atau pertemuan-pertemuan, bahkan tablik akbar yang ada di negara tercinta kita ini. Temanya bagus, acaranya mulia. Misalnya memperingati Maulid baginda Rasulullah SAW atau forum silaturahim dan lain sebagainya. Temanya bagus, acaranya mulia. Tetapi isinya terkadang berisi hal-hal yang provokatif, ujaran kebencian, kata-kata kasar, penghinaan, cacian, dan lain sebagainya yang ada di tempat tersebut. Nah, ini yang kita hindari. Ya, semoga negara kita tercinta Indonesia ini dijauhkan dari mereka-mereka yang memang tidak memiliki kecintaan di dalam hatinya terhadap tanah air kita. Mereka tinggal di Indonesia tapi mereka menghina Indonesia. Mereka mengatakan negara Indonesia adalah negara togut. Kecewalah kita sebagai warga negara. Mereka menghina Indonesia tapi mereka masih mau tinggal di Indonesia. Makanya yang ngata-ngatain Indonesia, yang menjelek-jelekan Indonesia, jangan tinggal di sinilah, cari tempat yang lain. Ya, ini jadi kemana-mana ini. Ya, intinya seperti itulah. Ya, kita menjaga kesatuan, ruang lingkup yang lebih besar, perkumpulan yang semoga dapat membawa keberkahan dan dapat menurunkan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harapan kita semua. Ya, saya lanjutkan. Jika keberangkatannya adalah karena kebutuhan dunia yang tidak dia perlukan dan dia tahu berdasarkan pengalamannya dirinya bahwasanya dia tidak akan selamat, maka meninggalkan keberangkatannya lebih baik buatnya hingga dia kuat. Saya tidak menyuruhnya dengan hal itu untuk selama-lamanya. Saya menyuruhnya hanyalah sebentar saja untuk mengobati kelemahannya hingga dia kuat. Ini bahasanya emang agak apa ya? Yang harus kita benar-benar perhatikan lebih dalam.
Ya karena agak sulit kita langsung memahami kalau sekali baca ini kayaknya ini. Ya intinya kalau memang perbincangan itu, kalau memang perkumpulan itu, kalau memang pertemuan kita dengan teman-teman kita merasa lemah, khawatir terbawa dengan mereka. Mereka yang sibuk misalnya dengan hal-hal maksiat yang jauh daripada agama. Khawatir kita justru malah kebawa sama mereka. Nah, kata Imam Al-Muhasibi lebih baik ditinggalkan. Cuma kalau memang kita merasa bisa membawa teman-teman kita, saudara-saudara kita yang lain untuk ke arah yang lebih baik, silakan datengin, nggak apa-apa. Ya, yang semoga kita justru menjadi sebab turunnya hidayah kepada mereka. Sehingga perkumpulan yang tadinya penuh dengan kehinaan dan dapat menurunkan murkanya Gusti Allah menjadi perkumpulan atau pertemuan yang penuh dengan kemuliaan dan dapat menurunkan rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kurang lebih seperti itu. Ada yang nanya Pak Ustadz? Oh iya, mangga ada yang naik, ada yang nanya. Pertanyaannya di luar tema nggak apa-apa. Pertanyaan di luar tema nggak apa-apa. Ini ada yang kebablasan. Hukumnya nikahin anak dari ibu tiri apa secara fikih? Anak dari ibu tiri. Ya ibu tiri itu biman zilatil ummi. Ya statusnya ibu tiri itu berada pada posisi ibu atau istri dari ayah kita, ibu kandung. Ya anak-anak mereka ya berarti termasuk adik kita. Ya termasuk adik kita atau termasuk mahram kita karena pernikahan ayah kita dengan ibu tiri tersebut. Ya karena masih mahram berarti ya nggak boleh dinikah. Ya statusnya mahram karena pernikahan. Ada mahram secara keturunan seperti adik kandung. Ya ponakan Saudara berarti. sedara, ponakan, bibi yang sedara lah. Ada yang lewat jalur pernikahan. Ya seperti mertua, itu kan sebenarnya bukan siapa-siapa kita. Cuma karena kita sudah menikah dengan anaknya, itu secara fikih statusnya dalam hal wudhu aja, yang tadinya kita batal. Misalnya mertua belum jadi mertua, belum nih. Kita belum nikah sama anaknya. Itu bersentuhan dengan ibu tersebut, batal kan? Tapi setelah kita nikah dengan anaknya, itu menjadi tidak batal. Karena sudah menjadi ikatan dalam pernikahan, satu mahram lah. Istilahnya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga terjawab pertanyaan dari saudara kita. Iya. Baik. Qais bin Abi Hazm meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya orang yang mengatakan sebuah kalimat dalam sebuah perbincangan untuk membuat orang tertawa, maka kalimat itu akan membantingkannya sejauh antara langit dan bumi yang dengannya dia meluncur ke dalam neraka. Ini bahasanya dalam juga ini. Bercanda yang kelewatan, ya bahasa membuli lah, bahasa membuli. Terkadang kita bercanda nggak sadar tersakiti hati saudara kita dan lain sebagainya. Bukan berarti nggak boleh bercanda, bukan. Kanjeng Nabi dan para sahabat juga suka bercanda. Kanjeng Nabi ketika ditanya apakah engkau suka bercanda ya Rasulullah, ya, suka. Tapi bercandanya Kanjeng Nabi tidak mengatakan sesuatu kecuali yang benar, kecuali yang tidak keluar daripada kebohongan. Contoh, ya Kanjeng Nabi pernah menyuruh sahabatnya untuk naik anak unta betina
ayo kamu naik anak unta betina. Ya, sahabatnya sempat nanya dong, ya Rasulullah lah kok saya suruh naik anak unta betina lagi, masih kecil bahasanya kan, masih kecil kok saya suruh naikin ya Rasul gitu. Kata Kanjeng Nabi apa? Unta segede apapun ya tetap anak dari unta betina, maksudnya begitu. Nah iyalah ya, unta mau laki mau perempuan segede apapun tuh unta tetap anak unta betina tuh. Bercandanya Kanjeng Nabi. Cerdas berarti ya. Oh sangat cerdas. Nabi kudu cerdas, fatonah. Gitu. Jadi jangan ada candaan yang mungkin di sini sangat mewanti-wanti lah buat kita. Seperti bulian lah, bahasa sekarang mah bulian. Ketika kita membuli teman kita, yang lainnya mungkin pada ketawa. Termasuk yang membuli pun mungkin bahagia. Tapi yang dibuli, ya mungkin terkadang dia nggak terima, kecewa, sakit hati, membuat luka hati saudara kita lah, itu yang membahayakan. Dan dikhawatirkan dapat menurunkan murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu terletak pada menjaga lisannya. Ya, lidahnya. Berarti kajian kita pada kali ini terkait juga terhadap menjaganya kita terhadap perkataan-perkataan yang dikhawatirkan dapat mengundang murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menafsiri ayat Zoharul fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan fil barri di daratan wal bahr dan lautan, itu beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq menafsiri al-bar daratan itu dengan lisan. Jadi daratan tuh lisan, sedangkan lautan itu hati. Jadi kerusakan yang nampak di sekitar kita ini diakibatkan karena lisan dan hati. Kurang menjaga lisan dan tidak menjaga hati. Gitu, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada. Baik, saya teruskan. Jadi, siapakah orang yang lebih memusuhimu daripada orang yang sebab-sebab ini timbul darinya dan olehnya? Seperti itu juga seandainya dia mengharapkanmu untuk berpura-pura dan nafsumu tidak bisa mencegah dari tuntutannya itu. Atau dia menuntut kamu untuk marah karena dia marah dan memusuhi orang yang memusuhinya. Dia tidak peduli apakah dalam marah dan permusuhannya itu dia berlaku adil ataupun tidak. Hal ini adalah berlebihan. Tetapi berbincang-bincang kepada orang-orang yang tidak membawa keselamatan pada agamanya lebih banyak daripada itu. Maka ini adalah musuh bagimu, bukan saudaramu, karena Allah Azza wa Jal. Tidakkah kamu mendengar hadis Muhammad bin Nasr al-Harithi? Sesungguhnya Allah Azza wa Jal menurunkan wahyu kepada Musa alaihissalam. Hai Musa, waspadalah setiap orang yang mau menjadi temanmu. Setiap teman yang tidak membawamu kepada kegembiraanku, janganlah kau temani dia, karena dia adalah musuhmu. Dia bakal membuat hatimu keras. Ya, itulah pengaruh teman yang sangat luar biasa, yang sangat dahsyat, yang semoga kita, anak-anak kita, dan saudara-saudara kita, keluarga kita, bisa kita jaga daripada berteman kepada orang-orang yang tidak baik, yang kurang baik. Ya, dan kita arahkan kepada mereka yang tentunya baik perkataannya, baik perbuatannya, dan baik akhlaknya. Ya, memang pengaruh teman ini sangat luar biasa. Seperti zaman sekarang, anak-anak sekarang, ini walaupun mungkin di rumah
dia biasa-biasa aja, maksudnya perkataannya tuh masih jauh lah dari kata-kata kotor, kata-kata kasar. Tapi setelah keluar rumah bertemu dengan teman-teman yang lain yang memang mereka sudah terbiasa dengan perkataan kotor, perkataan kasar dan lain sebagainya, lah itu secara otomatis ya anak kita akan ke bawah, karena memang anak tuh sifatnya lebih ke fotokopi atau lebih mengikuti apa yang dilihat, mengikuti apa yang didengar. Ya, walaupun terkadang mereka tahu itu salah, mereka tahu itu buruk, mereka tahu itu perkataan yang tidak baik, cuma karena teman-temannya kebanyakan seperti itu, akhirnya dia pun mengikuti teman-teman tersebut. Ini pengaruh teman sangat luar biasa, pengaruh lingkungan sangat amat luar biasa. Ya, insya Allah saudara kaum muslimin dimanapun berada, setiap Sabtu menjelang subuh kita bersilaturahim. Ya, bersilaturahim di dunia maya dalam upaya saling introspeksi dan memperbaiki diri dengan mengharap pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari murkanya, terhindar dari kehinaan-kehinaan yang kita lakukan dan lain sebagainya. Itu tema kita pada kesempatan kali ini, tanggal 16 Agustus 2025 menjelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Baik, saya lanjutkan sedikit lagi. Jadi orang yang seperti itu adalah musuh buatmu, walaupun kamu menyebutnya sebagai saudara dan sahabat, karena Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya kamu telah memberinya nama yang tidak berhak didapatkannya. Dia berhak mendapatkan lawannya, yaitu musuh. Bagaimana orang dengannya atau karenanya Allah dimaksiati bisa menjadi saudara atau teman. Tidak ada orang yang lebih berat mudorotnya buatmu daripada orang yang kemaksiatanmu disebabkan olehnya. Pengaruh, ya sekali lagi pengaruh teman yang luar biasa. Ya mungkin awalnya kita contohlah sekarang yang sudah merajalela seperti judi-judi online, judol. Ya kayak slot apalagi itu dan lain sebagainya. Mungkin terkadang dia gaptek, nggak ngerti nggak ngerti HP lah, main HP. Cuma karena berteman dengan orang-orang yang suka judol, pertama melihat, akhirnya punya keinginan dan akhirnya terjerumus. Lah kalau udah terjerumus udah repot. Namanya teman kita kan perasaannya nggak enak. Lagi kumpul bareng, lagi pada minum misalnya, pada mabok. Mereka pada mabok, kita nggak ada perasaan nggak enak. Walaupun asalnya kita nggak minum, akhirnya kita ikut minum. Nah itulah pengaruh ya daripada pertemanan. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya insya Allah salah satu kesimpulan yang bisa saya simpulkan adalah semoga kita bisa menemukan perkumpulan, menemukan teman-teman, sehingga dapat berbincang-bincang dengan hal-hal yang dapat mengundang rahmatnya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dijauhkan kita daripada perkumpulan-perkumpulan yang justru mengundang murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya namanya merdeka itu artinya terbebas. Itu namanya merdeka. Ya maksudnya kalau kita masih terkekang dengan hawa nafsu, terkekang dengan ya hal-hal duniawi, berarti kita ya belum merdeka. Skala kecilnya seperti itu. Merasa terjajah diri kita. Terjajah dari
keinginan-keinginan kita, ego-ego kita, angan-angan kita terhadap dunia, ya selama itu masih ada berarti kita masih belum merdeka lah. Masih terjajah dengan hawa nafsu kita sendiri. Ya, iyalah. Karena inna syahwata tusayyirul muluka abidan. Itu dalam kitab Nasoihul Ibad karangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Sesungguhnya syahwat, hawa nafsu, ego, keinginan itu dapat merubah raja-raja para penguasa menjadi budak. Ya, padahal dia raja tapi nggak merdeka. Padahal dia penguasa tapi seperti budak. Kenapa? Fa inna man ahabba syai'an fawa abduh. Siapa yang cinta kepada sesuatu maka dia menjadi budaknya. Misalnya yang pada punya burung di rumah, coba itu. Tiap hari mandiin burung ya. Pagi, siang, sore ngurusin burung. Kotorannya diurusin. Tapi kadang anaknya nggak pernah dimandiin kan. Tiap hari ngurusin. Ya itulah contoh. Ini mah contoh kecil. Ya ngurusin peliharaan dan lupa pada kewajiban yang lain. Misalnya seperti itu. Man ahabba syai'an fahuwa abduh. Orang kalau cinta sesuatu maka menjadi budaknya. Maka kita tinggal pilih kita mau jadi budak apa atau menjadi budak siapa. Ya itulah itu tadi merdeka. Jihadul akbar ya. Jihad terbesar adalah jihadun nafsi. Jihad melawan hawa nafsu. Keinginan, ego. Yaitu jihad yang besar. Baiklah untuk closing pada kali ini. Dari buku yang sedang kita kaji ya, memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi dibuka secara random ternyata ketemu bab tentang berbincang-bincang yang dapat mengundang murkanya Gusti Allah Subhanahu wa taala. Berteman, salah teman sehingga kita menjadi hina dan lain sebagainya. Contoh, misalnya kita kumpul di suatu tempat, teman kita bawa narkoba, kita enggak, bawa enggak, make enggak. Cuma karena kita kumpul bareng, yang bawa satu orang, ketika polisi datang, itu yang ditangkap siapa? Apakah yang bawa doang? Yang nongkrong semuanya lah diangkat kan? Dibawa semuanya. Jadi ini wanti-wanti atau ya, alhamdulillah, ada waktunya azan, alhamdulillah, ya disimpulkan sendirilah, mudah-mudahan Minyak wangi ya. ya berkumpul dengan tukang minyak wangi kita akan kebagian harumnya. Insya Allah itu aja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.